Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat ya. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi mengenai tips melakukan presentasi online. Karena memang di era webinar kayak sekarang, sepertinya cepat atau lambat kita akan melakukan presentasi online, baik itu dalam sebuah meeting ataupun ketika mengajar. Saya akan bagi video ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah membuat presentasi, dan di bagian kedua kita akan belajar mengenai melakukan presentasi. Kita mulai dari yang pertama, membuat presentasi online. Ada beberapa tips yang bagus yang bisa digunakan. Yang pertama adalah kita harus gunakan font berukuran cukup besar dan terbaca, terutama jika ada peserta yang menggunakan ponsel. Karena kita nggak bisa tahu nih dari mana audiens mengikuti presentasi kita. Mungkin ada yang di jalan menggunakan ponsel, ataupun ada yang di rumah menggunakan komputer atau laptop. Nah, untuk mereka yang menggunakan ponsel atau smartphone, pastikan ukuran font yang kita gunakan itu bisa terbaca dengan jelas. Tips kedua adalah gunakan warna dengan kontras yang tinggi atau sedang. Jangan yang bikin sakit mata. Contohnya begini, kita bisa lihat bahwa latar belakang putih itu sangat kontras dengan teks berwarna merah atau hitam. Jadi sekali melihat langsung bisa terbaca dengan jelas. Bandingkan dengan yang seperti ini. Nah, ya kan, udah bikin sakit mata, bacanya susah, nggak enak banget. Tips nomor 3, jangan menggunakan animasi atau transisi untuk materi presentasi. Kenapa? Mari kita lihat sama-sama. Ini adalah slide pertama. Ketika saya klik, akan pindah ke slide kedua dengan sebuah transisi slide. Perhatikan kejadiannya. Nah, kelihatan ya, patah-patah ya. Kemudian ini slide kedua, kita pindah ke slide nomor 3. Perhatikan sama-sama. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ketika kita menggunakan sebuah transisi slide, maka hasilnya tidak optimal. Dia patah-patah. Demikian juga ketika kita menggunakan animasi. Ya, misalnya gini, saya punya 3 buah shape yang saya pilih urutan masuknya. Ini adalah shape nomor 1, ini adalah shape nomor 2, dan ini adalah shape nomor 3. Kelihatan ya teman-teman ya. Jadi dengan kita menggunakan animasi untuk memunculkan objek ke dalam slide, maka hasilnya patah-patah. Tidak terlalu bagus. Solusinya gimana? Solusinya adalah jangan gunakan animasi atau transisi. Kalau misalnya mau menampilkan beberapa objek, saya sarankan gunakan beberapa slide. Contohnya seperti ini, ya. Kita sama-sama lihat. Ini adalah slide nomor 1. Tidak ada objeknya. Saya klik, akan pindah ke slide nomor 2. Nah, seperti ini. Kemudian, ini slide nomor 3. Dan ini adalah slide nomor 4. Ini behind the scene-nya, teman-teman. Ini slide 1, ini slide 2, ini slide 3, ini slide 4. Kebayang ya? Kalau kita slideshow, munculnya satu persatu, terlihat seperti satu buah slide. Sama aja, ini hanya membedakan cara munculnya. Jadi jangan gunakan animasi, kecuali animasi appear in yang tiba-tiba masuk. Nah itu oke, teman-teman semua. Tips nomor 4, jangan gunakan video. Kenapa? Kasusnya sama seperti melakukan animasi atau transisi. Mari kita lihat. Saya tidak keluarkan suaranya, tapi teman-teman lihat aja tampilan videonya. Di sini pasti terlihat patah-patah. Jadi tidak efektif nih. Ketika kita mau, kita mau bikin satu impact yang luar biasa gitu ya. Tapi karena videonya patah-patah, akhirnya hasilnya tidak optimal. Kalau mau menggunakan video, kasih linknya, kirim ke grup, biar teman-teman nonton semuanya. Tips nomor 5, jangan tutup dengan ucapan terima kasih. Cukup diomongin, tidak perlu dibuatkan slide-nya. Terus tutupnya pakai apa, Mas? Nah, mari kita lihat. Berikut ada beberapa studi kasus yang bagus untuk menutup materi presentasi. Nomor 1 adalah menggunakan quote. Contohnya, kita sedang melakukan presentasi seputar teknologi atau seputar freelancing atau desain kreatif. Maka salah satu quote yang cocok untuk menutup presentasi adalah quote dari Steve Jobs almarhum. Jadi cocok ya, karena beliau adalah seorang yang memang kita sama-sama tahu bahwa kreatif, maka quotes-nya cocok untuk menutup materi presentasi kita. Yang kedua adalah menggunakan contact us.
ini bagus banget ketika kita sedang menjual sebuah produk atau jasa. Jadi di slide terakhir ini kita sambil ngomong, terima kasih Bapak dan Ibu semua, bla 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 bla. Audiens bisa melihat, oh ini bagus nih, websitenya keren, jasanya. Coba dicatat nomor WhatsApp-nya, habis ini kita hubungi. Nah, itu yang kita kejar. Jadi jangan tutup dengan ucapan terima kasih. Lebih baik tampilkan slide, hubungi kami. Yang ketiga adalah kita bisa tutup dengan sebuah engagement atau endorsement. Contoh seperti ini ya, di sini saya berikan quote, saya ingin teman-teman semua itu menjadi seorang pejuang ilmu yang sering berbagi. Karena itu saya tutup dengan sebuah quote yang cocok dengan apa yang saya inginkan. Dan terakhir, ada yang namanya call to action. Intinya, call to action itu adalah kita minta mereka melakukan sesuatu. Misalnya, kita lagi presentasi mengenai jualan produk. Nah, kita tutup dengan kata-kata bahwa ada spesial diskon untuk 17-an. Misal, tips berikutnya adalah kita gunakan satu pesan dalam satu slide. Nah, ini yang selalu saya gunakan, apalagi kalau presentasi online. Misalnya kita punya waktu 5 menit untuk presentasi. Nah, daripada saya bikin satu slide tapi terlalu padat, lebih baik saya bikin 10 slide, tapi gantinya cepat. Jadi, setengah menit satu slide. 1 menit berarti 2 slide. 5 menit, 10 slide, selesai. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada kisah masalah bagaimana menggunakan sarung tangan untuk mengurangi risiko tertular virus. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu mulai dari objek yang paling kiri. Kalau saya klik, menyemprotkan disinfektan. Nah, iya kan? Di sini ada detail untuk produk yang pertama. Ini yang kedua, dan ini adalah yang ketiga. Baik, paham ya teman-teman ya? Satu pesan untuk satu slide. Nah, di bagian kedua, ada beberapa tips menarik untuk teman-teman yang melakukan presentasi sebagai narasumber, baik itu kebutuhan training, kebutuhan meeting online, di kantor, atau lain sebagainya. Tips nomor 1, pastikan koneksi internet. Ya, jangan sampai kehabisan kuota di tengah webinar. Karena itu perlu dipertimbangkan apakah kita akan menggunakan Wi-Fi atau kita menggunakan paket data. Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Yang pasti kalau Wi-Fi itu lebih stabil dan lebih cepat. Kalau menggunakan paket data, ini sangat tergantung pada posisi kita ada di mana. Tips nomor 2, perhatikan arah datangnya cahaya. Kalau di belakang, salah. Ini yang betul, di depan. Contoh penerapannya seperti ini. Jadi kalau di belakang itu melawan cahaya. Di depan itu jadinya terang dan jelas. Teman-teman bisa lihat ya, seperti ini ya. Gambar yang sebelah kanan, ini adalah gambar kalau cahaya berada di depan. Mukanya kelihatan. Yang kiri agak gelap. Kemudian berikutnya adalah memperhatikan posisi kamera. Sepertinya orang ini menggunakan handphone, dan ketika ikutan webinar, dia ngelihatnya dari bawah. Sehingga akibatnya yang kelihatan muka dari bagian bawah. Kan nggak enak banget ya. Kalau misalnya kita menggunakan kamera, perhatikan ada yang namanya ruang atau jarak headroom antara kepala saya nih dengan ujung kanvas. Kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, yang kiri nggak ada, terlalu mepet. Yang kanan ada. Nah, ini adalah contoh yang baik, contoh yang bagus. Jadi, tetap ada jeda antara kepala kita sama layar. Tips nomor 4 adalah jika memungkinkan, kita gunakan multi perangkat atau multi device. Misalnya satu laptop dan satu smartphone. Laptop akan berguna untuk melakukan presentasi, dan smartphone akan berguna untuk melakukan monitoring. Misalnya ada peserta yang bilang, Mas, suaranya hilang, atau Mas, gambarnya hilang. Nah, dengan cara seperti ini, kita juga bisa mendengarkan apa yang dilihat atau apa yang didengarkan oleh peserta. Tips berikutnya adalah perhatikan posisi baterai dari perangkat yang kita gunakan. Jadi misalnya kita menggunakan laptop dan menggunakan smartphone, maka pastikan aman. Pastikan charger berada di dekat kita, atau kalau menggunakan smartphone, pastikan ada power bank. Sehingga jangan sampai tiba-tiba di tengah webinar, suaranya hilang. Begitu kita cek, oh ternyata smartphone-nya mati. Nah, itu repot teman-teman semua. Berikutnya adalah atur jadwal kalau mau ke toilet. Nah, terutama kalau lagi presentasi ya. Jadi saya pribadi biasanya kasih jarak atau kasih jeda. Sekitar 1 sampai 1,5 jam itu kelas akan di break. Jadi kalau misalnya terlalu panjang, nanti nggak optimal. Mau pipis susah, mau nambah minum susah, ya kan?
Kita kasih jeda, kita kasih break, supaya bisa tetap rapi, tetap enak. Kemudian tips terakhir adalah siapkan air minum yang cukup. Nah, ini penting banget, terutama kalau kita webinar di waktu yang agak panjang. Misal 3 jam atau 4 jam, nah di sini air minum akan sangat membantu sekali. Oke, teman-teman, ini adalah presentasi saya hari ini mengenai tips dan trik untuk kebutuhan presentasi online, baik sebagai peserta ataupun sebagai audiens. Terima kasih, semoga menjadi sebuah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.